Bab 2271, Leluhur Darah Marah. Ali menarik Julian, tubuhnya berkelebat, dan dia muncul di tempat yang aneh. Kekosongan yang kacau di sini memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan ini tidak berdasar dan tidak terlihat ujungnya. Tampaknya dunia yang lebih mengerikan tersembunyi di balik retakan tersebut. Julian, aku akan meminjam auramu sekarang untuk menarik energi dunia di luar keos, lalu menghancurkan keos dengan bantuan dari dalam dan luar. Mematahkan keos hanya butuh waktu sebentar, dan saat ini, kau akan meninggalkan keos. Tidak seorang pun tahu seperti apa situasi di luar domain, jadi kau harus berhati-hati saat pergi ke sana. Ali mengingatkan, ada batasan yang ditetapkan oleh leluhur darah di tubuhmu. Bahkan jika kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu, kau masih dapat menggunakan kekuatan bebas dan mudah. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melindungi dirimu sendiri saat kau pergi ke luar wilayah kekuasaan. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Julian menatap Ali dan bertanya, ada apa? Ali berkata, selama pemakaman langit pertama, banyak sekali prajurit yang tewas, termasuk guru besarku. Ketika leluhur Dao Keos menembus kekosongan keos dengan pedangnya, guruku mengambil kesempatan untuk meninggalkan keos dan menuju alam luar. Namun, waktu telah lama berlalu, dan tidak ada kabar dari guruku. Sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi pada guruku. Ketika kamu pergi ke alam luar, carilah cara untuk menemukan guruku. Tidak, Astan. Julian sedikit tertegun, dengan ekspresi keheranan. Bukankah Astan tewas dalam pertempuran? Mengapa dia pergi ke luar wilayah? Ali menjelaskan, guru memang menderita luka serius saat itu. Jika dia terus bertarung, dia pasti sudah mati. Namun, guru menciptakan bebas dan mudah. Saat retakan muncul di tengah kekacauan, dia pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Namun, tidak banyak makhluk yang tahu tentang ini. Oke. Julian mengangguk dan berkata, saya akan pergi ke luar wilayah dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan senior Astan. Sutra darah dapat membantu Anda mengatasi keterbatasan dalam tubuh Anda. Setelah mempraktikkan sutra darah, Anda akan dapat menemukan cara untuk mematahkannya. Kemanusiaan bergantung pada Anda, begitu pula kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di surga dan dunia, dan bahkan seluruh kekacauan. Ali menepuk bahu Julian. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk memanggil aura Julian. Aura Julian terus bocor keluar dan meresap ke dalam retakan, dan terus menyebar bersama retakan tersebut. Julian datang dari luar domain. Dia dulunya adalah seorang pria yang super kuat. Napasnya dapat menarik energi langit dan bumi di luar wilayahnya. Yang harus dilakukan Ali adalah menggunakan napas Julian untuk menarik energi langit dan bumi di luar domain, sehingga dapat memecah kekacauan. Dia telah mempersiapkan rencana ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menyiapkan formasi super di sini. Sekalipun retakan muncul dalam kekacauan, aura kekacauan tidak akan bocor keluar, dan orang-orang kuat di luar domain tidak akan mampu merasakannya. Akan memakan waktu bagi Ali untuk mengumpulkan energi langit dan bumi di luar domain. Pada saat ini, alam semesta yang kacau, kota kuno. Wutian dikalahkan oleh leluhur darah dalam satu gerakan, yang mengejutkan banyak orang kuat. Semua orang kuat di sini tercengang, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Mereka hanya memandang leluhur darah yang berdiri di udara. Ali menetapkan batasan-batasan dalam kitab suci bela diri. Pembatasan ini ditetapkan secara cermat olehnya, tetapi tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi leluhur darah. Leluhur darah menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk secara paksa melanggar larangan dan mengambil kitab suci seni bela diri. Setelah memperoleh kitab suci seni bela diri, dia tidak pergi, tetapi terus berdiri dalam kehampaan, matanya tertuju pada Vivi, Zola, Arjuna, Alian dan yang lainnya. Terutama melihat Alian. Dia tahu bahwa Alian telah mengolah alam kebebasan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya darah menyebar. Sinar cahaya darah ini muncul di depan Alian dan berkumpul menjadi prasasti ajaib. Ini. Alian sedikit bingung. Leluhur darah yang berdiri di kehampaan berkata, kamu telah mengolah alam dao kebebasan dan telah mencapai tingkat pencapaian yang tinggi. Prasasti ini dapat membantumu membuka kekuatan garis keturunanmu tanpa batas dan memungkinkanmu mengolah alam dao kebebasan dengan lebih cepat. Meskipun leluhur darah adalah iblis besar, ia sangat protektif terhadap keluarganya dan tidak ada seorang pun yang bisa menindas mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak Sarah. Sebagai kakek mereka, bagaimana mungkin dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia kembali memberikan sejumlah harta kepada Vivi, Zola, Arjuna dan lainnya. Adegan ini mengejutkan semua orang kuat di surga dan dunia. Apa hubungan antara orang ini dan keluarga Viser, dan mengapa dia memberikan begitu banyak harta? Arjuna dan yang lainnya juga sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu, siapa kamu? Arjuna berdiri dan bertanya. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Wajah leluhur darah menjadi gelap, dan tekanan kuat menyebar. Di bawah tekanan ini, orang-orang sekuat Arjuna dan lainnya semuanya berlutut di tanah. Mereka ingin berdiri, tetapi tekanan ini terlalu menakutkan.
Mereka tidak dapat menahannya meskipun mereka mengerahkan segenap kekuatan. Di bawah tatapan banyak orang, semua anak keluarga Visser berlutut. Mereka semua tampak bingung. Berikan mereka harta karunnya dulu, baru suruh mereka berlutut. Akan tetapi, leluhur darah tidak banyak bicara dan menghilang begitu saja dari tempat itu. Dia kembali ke dunia darah dan kembali ke markas keluarga Hansel. Begitu dia kembali ke keluarga Hansel, dia merasakan suasana yang tidak biasa. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, apa yang terjadi? Waktu di sini telah dilarang. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Dalam sekejap, dia muncul di halaman tempat Julian berada, tetapi tempat itu sudah sepi dan Julian telah menghilang. Brengsek. Dengan raut wajah muram, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan memperlihatkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Apa yang terjadi di sini terulang. Dia melihat Sarah muncul di sini dan membawa Julian pergi. Wajah leluhur darah tiba-tiba berubah muram. Tubuhnya berkelebat, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di Puri Lingshan tempat Sarah berada. Ayah. Ketika Sarah melihat leluhur darah kembali, dia berdiri tepat waktu dan memanggilnya dengan hormat. Di mana orang-orangnya? Leluhur darah berteriak dingin. Sarah tahu apa maksudnya, jadi dia berkata langsung, Julian telah meninggalkan alam darah dan sekarang bersembunyi. Aku juga mencuri sutra darah dan memberikannya kepada Julian. Kau benar-benar akan membuatku marah sekali. Leluhur darah sangat marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Bahkan Sarah, yang telah mencapai daun surgawi, tidak dapat menahan aura ini, dan tubuhnya langsung terguncang mundur. Leluhur darah muncul di depan Sarah dalam sekejap, mengangkat tangannya, dan telapak tangannya jatuh. Namun, telapak tangannya berhenti beberapa sentimeter dari Sarah. Sekalipun aku marah, aku tetap tidak bisa melakukannya. Leluhur darah berbicara dengan suara dingin, menurutmu apakah dia bisa melarikan diri? Ada tanda yang kutanam di tubuhnya. Kemanapun dia pergi, aku bisa merasakannya. Leluhur darah meninggalkan beberapa patah kata dan tubuhnya menghilang. Sarah sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa leluhur darah akan membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya, menyeka air dingin di dahinya, dan berdoa dalam hatinya, jangan ditemukan. Pada saat ini, di bagian terdalam kekacauan, di mana kekacauan berada dalam posisi terlemah. Aura Julian dipanggil oleh Ali, dan aura ini menarik kekuatan dahsyat dari langit dan bumi di luar domain. Kekuatan langit dan bumi ini berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang yang mempesona. Lagi pula, pedang itu masih mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, Ali merasakan aura yang tidak biasa dan ekspresinya langsung berubah. Sialan, kok bisa secepat ini? Dia menatap sang Dewi dan dengan cemas memerintahkan, Dewi, halangi leluhur darah untukku. Jangan biarkan dia mendekat. Jangan biarkan dia menghentikan Julian pergi. Bab 2272, Julian pergi. Leluhur darah tiba dengan sangat cepat. Dia menanamkan tanda di tubuh Julian, dan dia bisa merasakan Julian dimanapun dia berada. Dia mengikuti tanda itu hingga ke bagian terdalam kekacauan, dan tiba di tempat Ali mendirikan formasi tak terkalahkannya. Dia muncul di luar formasi. Kesadaran ilahiyahnya yang kuat menembus formasi itu dan melihat pemandangan di dalamnya. Dia tidak dapat menahan amarahnya dan berkata, Ali, sebenarnya kamulah yang membuat masalah. Kamu sedang mencari kematian. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan yang kuat muncul dari telapak tangannya, langsung menyerang formasi yang dibentuk oleh Ali. Boom! Terdengar ledakan dahsyat. Formasi ini tiba-tiba mulai bergetar dan menjadi ilusi. Akan tetapi, ini merupakan formasi yang telah dipersiapkan Ali selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat leluhur darah, dia tidak dapat menghancurkan formasi ini dengan satu serangan. Leluhur darah, apakah kamu ingin mati? Ali meraung, kekacauan akan segera pecah. Jika kamu menghancurkan formasi di sini, aura kekacauan akan bocor keluar, dan yang kuat di luar domain akan dapat merasakannya. Pada saat itu, yang kuat di luar domain akan tertarik, dan pemakaman langit akan datang lebih awal. Jangan khawatir, aku pasti bisa menghancurkan formasi ini dan membawa Julian kembali sebelum kau menerobos kekacauan itu. Suara leluhur darah terdengar dari luar formasi. Saat ini, pegunungan Tianshan. Bentuk asli dari Chaos, yaitu Sang Dewi yang bergerak. Tubuhnya lenyap dari tempatnya dan melesat menuju tempat itu dengan kecepatan yang amat cepat, hampir seketika muncul dalam kehampaan. Ketika leluhur darah melancarkan serangan kedua, dia muncul dan memblokir formasi tersebut. Dewi, apakah kau akan menghentikanku juga? Leluhur darah menatap Sang Dewi dan wajahnya berubah muram. Sang Dewi menatap leluhur darah dan berkata dengan tenang, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi tidak masalah bagiku untuk menghentikanmu sebentar dan membiarkan Julian pergi. Pada saat ini, Julian berdiri di depan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang, dia masih bisa merasakan situasi di luar formasi, dan dia melihat Sang Dewi muncul.
Dia telah melihat Sang Dewi beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Kali ini dia melihatnya dengan jelas. Malaikat itu sangat cantik, sangat murni, dan memiliki sikap heroik yang tak terkalahkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kekacauan di sampingnya. Apakah Sang Dewi adalah dirimu yang sebenarnya? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baru saja Ali berbicara kepada Shadow Dancing, dan kini Sang Dewi benar-benar muncul, ia pun menanyakan pertanyaan ini. Namun, Shadow Chaos tidak menjawab kata-kata Julian. Pada saat ini, pedang-pedang raksasa di luar domain telah berkumpul. Pada saat ini, Ali juga mengerahkan seluruh kekuatannya, dan semua kekuatannya terkumpul bersama. Pedang raksasa di luar domain bergerak dan mulai menyerang area yang tidak diketahui, dan Ali juga bergerak pada saat yang sama, menyerang retakan kacau dengan seluruh kekuatannya. Melihat pemandangan ini, leluhur darah di luar formasi juga menjadi cemas. Jika Julian meninggalkan Primal Chaos dan pergi ke luar domain, Primal Chaos akan kehilangan dukungan terbesarnya. Saat Great Sky Burial tiba, Primal Chaos pasti akan dikalahkan. Brengsek. Dia mengumpat dengan keras, lalu cahaya darah yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Auranya mencapai kekuatan ekstremnya pada saat ini. Ketika Sang Dewi melihat ini, cahaya putih cemerlang keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan seluruh surga dan berbagai hukum berkumpul bersama. Prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Prasasti-prasasti ini bersatu membentuk tembok, mencoba menghalangi leluhur darah. Namun, aura leluhur darah sekarang terlalu kuat dan terlalu mengerikan. Seberkas cahaya darah muncul dan langsung menuju ke arah Sang Dewi. Kekuatan cahaya darah ini begitu mengerikan hingga langsung menghancurkan dinding yang terbuat dari prasasti misterius Sang Dewi. Akan tetapi, leluhur darah tidak terlibat dengan Sang Dewi. Dengan kemauannya yang kuat, dia langsung melewati formasi itu. Pada saat ini, Ali dan kekuatan dari luar domain menyerang kekacauan pada saat yang sama. Kekacauan di sini tiba-tiba terbuka dan sebuah retakan muncul. Cepat, bawa Julian pergi. Teriak Ali. Kekacauan bayangan itu tidak ragu-ragu sedikit pun, membawa Julian dan terbang cepat menuju celah kehampaan. Pada saat ini, leluhur darah telah melewati formasi tersebut. Dia tidak menghancurkan formasi itu, tetapi melewatinya dan muncul di sini. Ali pun langsung mengambil tindakan untuk melawan. Dia menyerang dengan segenap kekuatannya dan menghadapi leluhur darah. Tubuh leluhur darah langsung hancur. Saat benda itu hancur, Ali merasa ada yang tidak beres dan tak dapat menahan diri untuk berseru, Doppelganger. Pada saat ini, leluhur darah sendiri telah mengejarnya dan muncul di tengah kekacauan. Dia menyerang dengan paksa dan mencoba menarik Julian kembali. Pada saat ini, Dewi berbentuk kekacauan muncul dan menghalangi leluhur darah. Mereka bertarung satu sama lain, Sang Dewi terdesak mundur, tetapi leluhur berdarah itu tidak bergerak sedikitpun. Melihat Julian hendak meninggalkan kekacauan itu, leluhur darah tampak sangat serius. Dia tidak ingin membunuh Julian, tetapi sekarang dia harus melakukannya. Seberkas cahaya darah menyebar, langsung melewati kekacauan dan menyebar ke arah Julian. Sang Dewi mengambil tindakan tepat waktu untuk memblokirnya. Namun cahaya darah itu terlalu menakutkan. Setelah dia mengambilnya, tubuhnya terguncang dan miring. Cahaya darah yang tersisa meledak langsung dan menyerang Julian. Saat Julian diserang, dia terbang keluar dari kekacauan. Saat dia meninggalkan kekacauan itu langsung menyatu. Perpecahan kacau yang dipicu oleh kerjasama internal dan eksternal bergabung dengan kepergian Julian. Sebelum Julian pergi, dia juga diserang oleh leluhur darah. Meskipun Sang Dewi memblokir sebagian besar kerusakan, beberapa kerusakan masih menimpa punggung Julian. Ali muncul tepat pada waktunya, menatap Sang Dewi, dan bertanya, bagaimana situasinya, bagaimana kabar Julian. Dewi itu sedikit mengernyit dan berkata, ada kekuatan dahsyat yang memisahkan Julian dan aku. Julian tidak bersamaku sekarang, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kata-kata ini membuat Ali tampak sedih. Leluhur darah, kau telah menghancurkan segalanya. Dia berteriak keras. Kalian adalah orang-orang yang merusak situasi dengan membiarkan Julian pergi tanpa izin. Dia sangat mengenal Chaos. Jika dia pergi ke alam luar dan memulihkan ingatan masa lalunya, dan membawa orang-orang kuat untuk menyerang, Chaos akan hancur. Leluhur darah juga sangat marah. Oke. Sang Dewi melangkah maju dan berkata, jangan berdebat lagi. Ini semua demi kekacauan. Ini semua demi menemukan secercah harapan. Metode Ali memang sebuah metode. Jika taruhannya benar, maka kekacauan bisa diselamatkan. Bagaimana jika kamu salah? Leluhur darah berkata dengan dingin, sekali kamu salah, kekacauan akan hancur selamanya. Dewi itu berkata, pada titik ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa percaya bahwa Julian aman dan sehat. Leluhur darah berkata dengan dingin, ada tanda yang kutanam di tubuhnya, yang mencegahnya menggunakan kekuatannya. Sekarang setelah dia terkena pukulanku, dia sudah mati. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, leluhur darah pergi.
Dia tidak bertarung sampai mati dengan Ali dan Sang Dewi. Karena Julian sudah pergi, tidak ada gunanya bertarung sampai mati. Setelah leluhur darah pergi, Ali dan Dewi saling memandang. Ali bertanya, bagaimana situasi di luar domain? Sang Dewi berkata, itu belum jelas. Tempat di mana aku berada adalah kehampaan, seperti kehampaan kekacauan. Berwarna abu-abu dan tidak ada apa-apa. Dan area tempatku berada tidak dapat merasakan keberadaan kekacauan kami. Bahkan jika klonku dan aku memiliki pikiran dan jiwa yang sama, aku tidak dapat merasakan lokasi kekacauan, apalagi lokasi tubuh asliku. Mendengar kata-kata itu, Ali merasa lega. Temukan Julian sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan anak ini mati. Sang Dewi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia selamat dari cedera serius seperti itu terakhir kali. Kali ini aku memblokir sebagian besar kekuatan leluhur darah. Dengan kekuatan fisik Julian, dia seharusnya bisa memblokir kekuatan yang tersisa. Engah. Setelah berkata demikian, Sang Dewi memuntahkan seteguk darah. Sungguh leluhur darah yang mengerikan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, leluhur darah sekarang adalah orang terkuat di Chaos Heavens dan Myriad Worlds. Bab 2273, melarikan diri dari alam semesta. Ketika sebuah retakan muncul di tengah kekacauan itu, bayangan kekacauan itu membawa Julian dan melarikan diri dengan cepat, namun pada akhirnya, Julian tetap terkena serangan. Kekuatan yang dahsyat memisahkan Julian dan Shadow Chaos. Setelah Chaos Rift dipulihkan, bahkan Shadow Chaos Form tidak dapat merasakan di mana Chaos berada. Julian dipukul di punggung, dan retakan segera muncul di punggungnya. Retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Kekuatan yang dahsyat itu menghancurkan tubuh dan dagingnya dengan gila-gilaan. Otaknya tiba-tiba terasa pusing dan dia pingsan. Di luar kekacauan itu, ada juga yang kelabu. Di ruang abu-abu ini, tidak ada tahu dan tidak ada nafas kehidupan. Tubuh Julian melayang di kehampaan. Ada banyak turbulensi spasial dalam kekosongan ini. Tubuh Julian tenggelam dalam turbulensi dan menghilang di sini. Saat berikutnya dia muncul di ruang lain. Tubuhnya terus melayang dalam kehampaan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, namun tiba-tiba sebuah alam semesta muncul di kekosongan kelabu ini. Alam semesta ini mengambang dengan kecepatan yang sangat cepat dan akhirnya berhenti di kehampaan ini. Di alam semesta, di sebuah kota. Rumah Tuan Kota. Seharusnya sekarang sudah aman. Di aula utama mansion Tuan Kota, ada banyak makhluk humanoid, dan mereka semua memiliki ekspresi serius saat ini. Pemimpin itu berkata, kita telah sepenuhnya lolos dan muncul di kehampaan yang tak berujung. Tidak ada kekuatan tahu di langit berbintang yang tak berujung. Mereka seharusnya tidak dapat melacak kita di sini. Energi yang tersisa di alam semesta sangat sedikit. Kita tidak dapat lagi melakukan perjalanan melalui kekosongan yang tak berujung. Kita perlu beristirahat sejenak dan menunggu alam semesta memulihkan energinya. Makhluk-makhluk humanoid ini berkumpul dan berkomunikasi dengan cepat. Pria terkemuka itu berdiri dan memberi perintah, berikan perintah. Pasukan akan bergantian menjaga dan memantau setiap gerakan di seluruh jagat raya. Jika ada tanda-tanda masalah, segera tinggalkan tempat itu. Ya. Mengikuti perintah sang pemimpin, pasukan kosmik mulai bergerak dan mulai berpatroli di kehampaan tak berujung yang mengelilingi alam semesta. Tak jauh dari sana, sesosok tubuh mengambang di kehampaan tak berujung. Benda ini tampaknya ditarik oleh suatu gaya dan melayang cepat pada kecepatan yang sangat tinggi, mencapai miliaran kali kecepatan cahaya. Waspada, waspada. Tentara di luar alam semesta merasakan ada tubuh fisik yang melayang dan segera menjadi waspada. Dan berita ini menyebar ke seluruh alam semesta dalam sekejap. Alam semesta adalah gunung suci yang menjulang ke langit. Di puncak gunung, di sebuah rumah bangsawan. Seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila. Wajahnya sangat pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia sedang menyembuhkan luka-lukanya, tetapi cederanya terlalu parah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah. Wanita itu perlahan bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wush! Seberkas cahaya jatuh ke tanah. Cahaya itu berkumpul dan membentuk seorang pria yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang di punggungnya. Dialah orang yang sebelumnya memberi perintah di istana Tuan Kota. Santo. Pria itu menggenggam kedua tangannya dan berkata, kita telah lolos ke dalam kehampaan yang tak berujung. Musuh seharusnya tidak dapat mengejar kita. Kita juga menemukan sebuah tubuh di luar alam semesta. Tampaknya tidak ada kehidupan di sana. Wanita yang disebut orang suci itu mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pria itu melanjutkan, alam semesta telah kehabisan energi. Kita harus berhenti dan memulihkan energi. Kita tidak bisa terus-terusan melarikan diri. Orang suci itu mengangguk sedikit. Dia berdiri perlahan dan berkata, saya akan melihatnya. Tubuhnya berkelebat dan dia menghilang saat itu juga. Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta. Pada saat itu, sejumlah besar tentara bersenjata lengkap sedang mengepung sesosok tubuh.
Tubuh ini penuh dengan lubang, dan ada bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang di permukaan tubuhnya. Bekas lukanya mengejutkan dan tampak mengerikan. Sang Santo muncul. Saya sudah bertemu dengan Sang Santo. Terdengar suara yang nyaring dan jelas. Sang Santo berhenti sejenak, lalu melangkah mendekat. Tiba-tiba, seorang jenderal datang, berlutut dengan satu kaki di kehampaan yang tak berujung, dan melaporkan, Santo, mayat ini terapung di sini dengan sendirinya. Kami tidak merasakan adanya napas kehidupan di dalamnya. Ia telah mati sejak lama, terapung di kehampaan yang tak berujung ini untuk waktu yang lama. Orang suci itu berjalan mendekat dan melihat. Matanya yang gelap menjadi aneh saat ini. Adegan misterius muncul di matanya. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di matanya. Dia segera menyadari jati diri Julian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau jiwa di permukaan Julian. Namun, vitalitas dan jiwanya terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan orang kuat biasa tidak dapat merasakannya sama sekali. Tidak mati. Mata orang suci itu kembali normal dan dia berkata, alasan mengapa kamu tidak bisa merasakannya adalah karena vitalitas dan jiwanya telah menyatu dengan tubuhnya. Sekarang tubuhnya telah mengalami cedera serius, yang memberimu ilusi kematian. Santo, seberapa kuat dia? Tanya seorang jenderal. Sang Sein menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bisa melihatnya, dan aku tidak bisa merasakannya, tetapi tubuh ini sangat menakutkan. Menurut dugaanku, tubuh ini seharusnya sebanding dengan ahli alam dao surgawi biasa. Ah! Ketika kata-kata ini diucapkan, para jenderal dan prajurit yang hadir terkejut. Lebih baik membunuh makhluk yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Pada saat itu, seorang jenderal berdiri, sebilah pisau tajam langsung muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah tubuh Julian. Orang suci itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan tunduk pada semuanya. Dia menyimpan pedangnya dan terjatuh. Pisau tajam itu menyerang Julian. Dentang. Terdengar suara keras, seolah menyerang sesuatu yang keras, dan sang jenderal terlempar ke belakang, sedangkan Julian memiliki bekas luka tambahan di tubuhnya. Sangat kuat. Sang jenderal sedikit terkejut. Sudahlah. Samge Santo kemudian berdiri dan berkata, mungkin dia tidak ditakdirkan untuk mati. Bawalah dia kembali. Sein, tolong jangan lakukan itu. Kita sedang dalam pelarian sekarang. Jika dia ada hubungan dengan musuh dan bangun, bukankah itu akan mengungkap posisi kita? Pria berpakaian putih itu segera melangkah maju untuk menghentikannya. Sang Santo berkata, meskipun Eternity adalah organisasi yang kuat, makhluk di hadapan kita mungkin bukan anggota Eternity. Orang suci itu berbicara, dan laki-laki berjubah putih itu tidak berkata apa-apa lagi. Atas perintah orang suci itu, Julian dibawa kembali ke alam semesta. Dan alam semesta ini juga berakar pada kekosongan yang tak berujung ini. Sekalipun tidak ada eksistensi dalam kehampaan yang tak berujung, ia memiliki kekuatan yang besar dan tak berujung. Alam semesta ini dengan gila-gilaan menyerap daya tak terbatas untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsi. Pada tingkat ini, energi yang dikonsumsi alam semesta dapat diisi ulang sepenuhnya dalam 3 hingga 5 zaman. Julian dibawa kembali ke alam semesta. Alam semesta adalah gunung suci. Disinilah orang suci itu tinggal. Setelah orang suci itu menekan luka-luka di tubuhnya, dia pergi ke sebuah kamar. Santo. Penjaga di pintu berbicara dengan hormat. Bagaimana keadaannya? Tanya orang suci itu. Sein, dia belum bangun, tetapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Luka-lukanya sudah mulai pulih. Sekarang luka-luka di permukaan tubuhnya sudah hampir pulih. Berdasarkan situasi ini, dia mungkin akan segera bangun. Bab 2274, bangun. Orang suci itu mengangguk sedikit, lalu mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam rumah. Di atas tempat tidur di kamar itu, ada seorang laki-laki terbaring. Dia mengenakan jubah putih. Tidak ada bekas luka di wajahnya dan kulitnya kemerahan. Dia sama sekali tidak tampak seperti orang yang terluka. Orang suci itu berdiri di depan tempat tidur, menatap Julian. Pemandangan aneh muncul di matanya, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di pupilnya. Dia melihat situasi Julian dengan jelas. Luka-lukanya pada dasarnya sudah pulih, tetapi dia tidak yakin mengapa dia belum bangun juga. Orang suci itu tidak tinggal lama di sana, tetapi memilih untuk berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, kelopak mata Julian bergerak sedikit. Tak lama kemudian, dia membuka matanya. Yang terlihat adalah atap retro. Dia perlahan bangkit, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bergumam, di mana aku? Ali menggunakan auranya sendiri dan teknik rahasia khususnya untuk menarik kekuatan dari luar domain, dan dengan bantuan kekuatan dalam dan luar, ia secara paksa membuka celah kekacauan, dan Sang Dewi membawanya melalui celah tersebut. Itu bukanlah bidadari yang disebut, tetapi hanya bentuk kacau dari klon bidadari tersebut. Pada saat kritis, leluhur darah tiba. Leluhur darah tidak ingin dia meninggalkan kekacauan, tetapi pada akhirnya, leluhur darah tidak dapat menghentikannya pergi, jadi dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuhnya dan menahannya di dalam kekacauan. Namun,
Sang Dewi memblokir sebagian besar kerusakan dari leluhur darah, tetapi meski begitu, dia masih terkena serangan dan pingsan. Dia merasakan waktunya. Dia menemukan bahwa 3 zaman telah berlalu sejak dia pingsan. Apakah aku sudah sampai di luar wilayah ini? Tempat apakah ini? Julian keluar dari rumah dengan keraguan. Begitu dia keluar rumah, dia melihat 2 penjaga bersenjata lengkap berdiri di pintu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, dia masih bisa merasakan tingkat kultivasi para penjaga. Mereka adalah dewa leluhur alam semesta dan telah mencapai tingkat kelima dewa leluhur alam semesta. Begitu dia muncul, para pengawal menghunus pedang dan menghalangi jalannya. Anda tidak dapat meninggalkan rumah tanpa izin dari orang suci. Julian sama sekali tidak menanggapi serius kedua penjaga di depannya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, kekuatan fisiknya cukup untuk membunuh mereka. Akan tetapi, ia tidak bertindak gegabah karena tidak memahami situasi dan tidak mengetahui siapa orang yang disebut sebagai orang suci itu. Siapakah orang suci itu? Mintalah dia untuk datang menemuiku. Julian bertanya. Kembalilah ke rumah, aku akan melapor. Julian tidak ragu-ragu dan kembali ke rumah. Ia duduk di kursi di ruangan itu, menunggu orang yang disebut Santo itu. Sekitar 10 menit kemudian, pintu didorong terbuka dan seorang wanita berpakaian putih masuk. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan perawakan ramping, fitur wajah halus, dan mata jernih, seolah-olah dia penuh dengan energi spiritual. Ada aura seperti peri di sekujur tubuhnya. Apakah kamu sudah bangun? Orang suci itu datang dan suara yang menyenangkan terdengar. Julian memandang orang suci yang mendekat. Kata-kata yang diucapkan orang suci itu berbeda dengan bahasa kekacauan, tetapi karena telah mencapai levelnya, dia dapat memahami kata-kata apapun. Apa tempat ini dan mengapa aku ada di sini? Julian bertanya. Sang Santo duduk di kursi di seberangnya dan berkata dengan lembut, aku pernah bertemu denganmu di kekosongan tak berujung sebelumnya. Kau terluka dan terombang-ambing di kekosongan tak berujung. Aku tidak tahu berapa lama kau terombang-ambing. Aku membawamu kembali ke alam semesta ini. Kini, 3 zaman telah berlalu. Julian tahu waktunya. 3 zaman telah berlalu sejak dia meninggalkan kekacauan itu. Ternyata gadis itu menyelamatkanku. Julian segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah menyelamatkan hidupku, nona muda. Gadis suci itu berhenti sejenak dan berkata, itu hanya bantuan kecil. Tubuhmu sangat ajaib, bahkan jika aku tidak membawamu kembali ke alam semesta, dengan keajaiban tubuhmu, kau akan pulih dan bangun ketika saatnya tiba. Julian duduk lagi dan bertanya, di mana tempat ini, alam semesta yang mana ini? Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, jadi dia bertanya secara tidak langsung, mencoba memahami situasi di sini. Hush! Sang Santo mendesah pelan. Julian mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Sang Santo berkata, ini hanyalah alam semesta kecil yang tidak diketahui. Alam semesta tempatku berada tidak memiliki lokasi yang pasti dan telah mengembara dalam kekosongan yang tak berujung selama beberapa waktu. Julian sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya, mungkinkah kekosongan tak berujung sama dengan kekosongan kekacauan primal? Meskipun dia bingung, dia tidak bertanya secara rinci. Karena dia sudah terbangun dan datang ke dunia luar, cepat atau lambat dia akan mengetahui keadaan di luar dunia, jadi dia tidak merasa cemas. Terlebih lagi, dia dapat merasakan bahwa wanita di depannya bukanlah wanita biasa, karena bahkan dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi wanita itu. Hanya ada 2 kasus untuk ini. Pertama, kultivasi wanita itu tidak terduga. Kedua, wanita itu mempraktikkan teknik khusus dan menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, yang membuat Julian tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Saat kau tak sadarkan diri, aku memeriksa tubuhmu. Ada batasan kuat di tubuhmu yang menyegel kekuatanmu. Sayangnya, aku telah mencoba membukanya, tetapi pencapaian kultivasiku terbatas dan aku tidak dapat membuka ranah kultivasi di tubuhmu. Batasan di tubuhmu sangat kuat dan mengerikan. Hanya orang yang paling kuat yang dapat mengaturnya. Orang sekuat itu jarang ada di alam tanpa akhir. Eksistensi macam apa yang mengatur batasan di tubuhmu? Sang Dewi memandang Julian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Julian juga memiliki pemahaman samar tentang apa yang disebut tak berujung. Pembatasan pada tubuhnya ditetapkan oleh leluhur darah. Namun wanita di depannya berkata bahwa hanya orang terkuat di Endless yang bisa memberikan segel ini. Dengan kata lain, kekuatan leluhur darah merupakan eksistensi yang luar biasa bahkan di dunia tak terbatas. Itu berarti dunia luar tidak seseram yang dibayangkan. Adapun Chaos Feburial, orang yang menyerang Chaos adalah orang terkuat di Infinity, dan mungkin hanya ada segelintir orang sekuat itu. Julian tersenyum. Dia tidak memberikan banyak penjelasan atas pertanyaan ini, tetapi malah bertanya balik, saya masih belum tahu harus memanggil Anda apa, nona muda. Orang suci itu tersenyum dan berkata, namaku Farah. Nama yang bagus. Julian juga tersenyum. Ketika Julian mendengar nama itu, dia bersikap tenang, tetapi Farah sedikit tertegun. Namanya tersohor di 9 wilayah kekuasaannya.
Di 9 alam tak berujung, siapapun yang mendengar nama ini, mereka akan terkejut, tetapi pria di depannya sangat tenang. Apakah dia belum pernah mendengarnya, atau dia orang yang sangat berkuasa? Farah merasa ragu dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana dengan guru? Siapa namamu? Julian menjawab, Julian. Farah mengangguk pelan, lalu berdiri dan berkata, Tuan Julian, silakan beristirahat. Saya masih punya urusan lain, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Julian juga berdiri dan bertanya, bisakah saya berjalan bebas di alam semesta ini? Tentu. Farah tersenyum dan berkata, kamu bukan penjahat, dan aku tidak memenjarakanmu. Mengapa kamu tidak bisa berjalan di alam semesta dengan bebas? Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Karena mampu bergerak bebas di alam semesta, dia akan mampu memahami dalam waktu yang sangat singkat seperti apa dunia tak berujung di luar domain yang disebutkan Farah ini. Bab 2275, 9 alam tak berujung. Setelah Santo Farah meninggalkan rumah, Julian juga pergi. Dia berjalan keluar rumah. Para penjaga di pintu sudah pergi. Dia juga berjalan menuruni gunung. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan Tao, kekuatan fisiknya masih ada dan dia bergerak sangat cepat. Ambil satu langkah dan Anda sudah berada di kaki gunung. Setelah mengambil beberapa langkah, Anda sudah berada di luar gunung suci ini. Pada saat ini, di aula utama gunung suci lainnya. Santo. Seorang pria berjubah putih bertanya dengan hormat, apakah Anda sudah tahu siapa dia? Apa asal-usulnya? Pria berjubah putih itu adalah bawahan Saint Farah, bernama Aston. Kekuatannya tak terduga. Orang suci Farah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia tidak banyak bicara, dan aku tidak bertanya. Aston sedikit mengernyit dan bertanya, jadi, apakah kita akan membiarkan dia turun gunung begitu saja? Saint Farah berkata, aku tidak merasakan aura membunuh dalam dirinya. Dia seharusnya bukan makhluk jahat. Biarkan dia pergi. Ya. Aston tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Julian telah meninggalkan Lingshan tempat Santo Farah berada dan pergi ke kota terdekat. Setelah meninggalkan Lingshan, dia menemukan bahwa alam semesta ini memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan ini berada di bumi dan di kehampaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada masa lampau pernah terjadi peperangan yang mengguncang bumi di planet ini dan di alam semesta ini. Kota ini juga terpencil. Meskipun bangunan-bangunan di kota telah dipugar, masih ada beberapa keretakan dalam kota yang tidak dapat diperbaiki. Dia muncul di jalan. Jalanan dipenuhi berbagai jenis makhluk, tetapi sebagian besar berbentuk manusia. Adapun bagaimana wujud asli mereka, Julian terlalu malas untuk peduli. Julian sedang berjalan-jalan di kota dan segera melihat sebuah toko buku. Dia masuk. Begitu saya sampai di pintu, seorang wanita cantik datang menghampiri. Dia tersenyum cerah dan bertanya, Tuan, buku apa yang ingin Anda beli? Julian langsung ke intinya dan bertanya, apakah ada buku yang ingin Anda rekomendasikan? Julian tahu bahwa dunia luar disebut tanpa akhir, tetapi dia tidak tahu detailnya. Ya, ikuti aku. Wanita itu tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Kemudian dia membawa Julian ke rak buku, mengeluarkan sebuah buku tebal dari sana, menyerahkannya kepada Julian, dan memperkenalkannya sambil tersenyum, ini adalah pengantar tentang Endless. Buku ini tidak hanya mencatat 9 alam Endless, tetapi juga mencatat beberapa orang kuat yang lahir di 9 alam sejak zaman kuno. Ini ditulis oleh seorang senior, dan harganya tidak mahal, hanya. Julian telah menerima buku itu, dan sebelum wanita itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang begitu saja. Ini. Wanita itu tampak bingung. Julian muncul di tempat tak berpenghuni. Ini adalah pegunungan. Dia duduk di pohon yang tingginya 10.000 meter, membuka buku di tangannya dan membacanya dengan cermat. Setelah menontonnya, dia pun mengerti seperti apa keberadaan Endless itu. Keabadian tidak memiliki batas. Setidaknya untuk saat ini, orang-orang kuat di Infinity belum menemukan ujung Infinity. Dan dalam kehampaan yang tak berujung, 9 alam terlahir. Yang disebut 9 alam mengacu pada 9 area, yang masing-masing tersusun dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Ada 9 domain tak terbatas, yang masing-masing cukup besar. Ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di setiap domain, dan setiap domain memiliki jalan surgawi yang lengkap. Jalan surgawi ini disebut jalan surgawi domain. Alam semesta yang diatur oleh domain surgawi Dao termasuk dalam domain ini. Ini mirip dengan kekacauan. Julian membaca sampai akhir dan menemukan kalimat lain di akhir. Domain yang menghilang. Kabarnya, di masa lalu, ada 10 domain di Endless. Namun, karena beberapa alasan khusus, sebuah domain bernama Chaos Domain disembunyikan dan menghilang di Endless. Sepanjang sejarah, waktu yang lama telah berlalu, dan tidak seorang pun menemukan keberadaan Endless Domain. Julian menutup buku di tangannya. Setelah membaca buku ini, ia pun memiliki pemahaman tentang Endless. Yang tidak dia duga adalah bahwa Chaos dulunya merupakan salah satu dari 10 domain tak berujung, namun karena suatu alasan,
Chaos menyembunyikan dirinya, menyebabkan orang-orang kuat dari domain tak berujung tidak dapat menemukan keberadaan domain Chaos. Apa yang terjadi di masa lalu? Bagaimana Endless Domain bisa disembunyikan? Siapa yang menyembunyikan Endless Domain? Julian mulai merasa ragu. Namun tak seorang pun datang menjawab keraguan dalam benaknya. Jika dia ingin mengetahui kebenaran, dia harus mencarinya perlahan-lahan. Ia percaya bahwa seiring bertambahnya kekuatannya, ia perlahan akan memahaminya. Buku ini juga memperkenalkan beberapa kekuatan dan orang-orang kuat di 9 alam tak berujung. Tingkat kultivasi makhluk-makhluk di 9 alam tak berujung serupa dengan Chaos. Di 9 alam kekacauan, terdapat keadaan kekacauan yang sesungguhnya. Alam kekacauan juga merupakan suatu eksistensi yang berdiri di atas piramida tak berujung, dan hanya ada sedikit orang kuat yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Secara umum, setelah memasuki alam Tianji Dao, seseorang dapat dianggap sebagai orang kuat sejati di 9 alam kekacauan. Setelah mengetahui ini, Julian menghela napas lega. 9 alam tak berujung di luar alam kekacauan tidak begitu menakutkan. Pemakaman langit kekacauan, makhluk yang diproyeksikan ke dalam kekacauan pastilah yang berdiri di piramida 9 alam. Ini mungkin karena seluruh 9 alam kekacauan keluar dengan kekuatan penuh dan banyak makhluk kekacauan yang kuat dikalahkan. Julian mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya, dan dengan kekuatan fisik murni, dia menghancurkan buku di tangannya. Buku itu berubah menjadi bubuk dan melayang di udara. Dia melompat turun dari pohon. Setelah memiliki pemahaman umum tentang 9 alam tak terbatas, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melepaskan segel di tubuhnya sesegera mungkin, lalu mencari tahu kebenaran tentang alam kekacauan yang menghilang dan memahami mengapa 9 alam ingin menyerang alam kekacauan. Sambil memahami, cobalah untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda sendiri. Selama dia cukup kuat, dia bisa kembali ke kekacauan. Begitu dia melompat turun dari pohon, seorang pria berjubah putih berdiri di depannya. Pria itu membawa pedang panjang di punggungnya dan kedua tangan di belakang punggungnya, hanya menatap Julian. Julian juga menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Siapa kamu dan mengapa kamu menghalangi jalanku?" Pria itu berkata, "Aston." Julian mengepalkan tangannya sedikit sebagai salam. "Mari kita cari tempat untuk bicara." Aston menatap Julian. Julian memberi isyarat mengundang, mengisyaratkan dia harus memimpin jalan. Aston berbalik dan pergi. Di bawah kepemimpinannya, Julian datang ke sebuah kota dan masuk ke sebuah restoran. Restoran, lantai atas. Julian dan Aston duduk di meja dekat jendela. Aston mengambil gelas anggur, meminum semuanya, lalu berkata, "Tubuh yang mulia sangat kuat, dan ada segel misterius di tubuh Anda. Bahkan orang suci belum pernah melihat segel ini. Orang yang dapat membuat segel ini pastilah orang yang paling kuat di alam abadi. Apa asal-usul Anda?" Julian tidak menjawab pertanyaan ini. Dia menatap Aston dan bertanya, "Ini adalah kekosongan tak berujung di luar 9 alam. Tidak ada kekuatan Tao di kekosongan ini, dan alam semesta ini telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Apa asal-usulmu, dan mengapa kamu ingin mendorong alam semesta untuk melarikan diri?" Bersambung.